Hajar Dewantara memiliki visi sangat jelas tentang pendidikan di Indonesia. Beliau menginginkan pendidikan berkarakter, mencerminkan kebudayaan bangsa, dan mampu melahirkan generasi mandiri. Dalam konteks tema Guru Hebat Indonesia Kuat, kita dapat melihat beberapa peran krusial yang harus diperankan oleh guru. Melalui semboyan Ingarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, secara tegas Ki Hajar Dewantara menempatkan peran guru bukan sekedar sebagai pengajar, tetapi juga sosok berpengaruh dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa. Guru adalah panutan, pembimbing, dan pengayom. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, guru adalah sosok sangat mulia, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Lepas dari berbagai isu yang terus diangkat dan berulang setiap hari guru, kesejahteraan, kompetensi, sebaran, rasio guru murid, ada tantangan yang diam-diam menghimpit para guru belakangan ini, yaitu kriminalisasi guru. Guru dalam melakukan proses pendisiplinan kerap menghadapi kekhawatiran ancaman tuduhan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan kejahatan. Sejumlah kasus di daerah, diantaranya guru BK masuk penjara karena mencubit siswinya. Guru honorer yang juga masuk penjara gara-gara memotong rambut siswa yang menurutnya sudah gondrong. Bahkan ada guru yang diketapel orang tua siswa lantaran menegur siswa merokok di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Terakhir, guru honorer yang sempat menjadi terdakwa atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus kriminalisasi guru di Indonesia yang tengah menjadi sorotan publik menunjukkan rentannya tenaga pendidik terhadap jeratan hukum saat menjalankan tugas. Perlindungan hukum bagi guru sebenarnya sudah jelas diatur, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban, Pasal 14 Ayat 1F, guru memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, hingga sanksi kepada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Sanksi kepada siswa atau pendisiplinan inilah yang kemudian menimbulkan multitafsir dan batasan yang terus mengalami perubahan sesuai zamannya. Anak yang tumbuh sebelum era 90-an mengalami betul bahwa guru mencubit, memukul dengan penggaris, menjemur di tengah terik matahari, memotong rambut gondrong, atau bahkan menggampar siswa adalah hal biasa. Anak di masa itu, jika kita mengadu kepada orang tua, malah justru mendapat hukuman tambahan dari orang tua. Guru seharusnya dianggap sebagai perpanjangan tangan orang tua, yang memiliki kewenangan sama terhadap anak atau siswa, termasuk dalam memberikan hukuman atau pendisiplinan. Anak dari masa itu akan melihat siswa dan orang tua yang melaporkan tindakan pendisiplinan guru ke polisi adalah tindakan berlebihan dan memanjakan anaknya. Rasanya akan menjadi perdebatan panjang untuk melihat mana yang lebih baik antara pola asuh tegas dibandingkan pola asuh lembut. Soft parenting atau pengasuhan lembut menekankan pada kehangatan, empati, dan memenuhi semua kebutuhan anak. Sementara itu, strict parenting atau pengasuhan tegas lebih menekankan pada disiplin, aturan, dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Orang tua yang menganut subparenting cenderung memiliki ekspektasi sangat tinggi terhadap guru. Mereka berharap guru dapat mengatasi semua masalah anak mereka, termasuk masalah perilaku yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika guru menerapkan disiplin pada anak, orang tua yang menganut subparenting seringkali merasa anak mereka diperlakukan tidak adil dan kemudian melaporkan guru. Orang tua cenderung ingin terlibat dalam setiap aspek kehidupan sekolah anak, termasuk dalam hal pendisiplinan.
Guru menjadi takut untuk menegakkan disiplin karena khawatir akan dilaporkan atau dituduh melakukan kekerasan. Sisi lain harus diakui secara jujur, kasus kriminalisasi guru seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman guru akan batasan dalam mendisiplinkan siswa. Hal ini jelas terlihat bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak kerap menjadi dasar pemolisian dan mampu menjerat guru ke ranah hukum. Satu sisi, kita perlu dukungan hukum yang jelas agar tindakan pendisiplinan tidak dianggap sebagai tindak kriminal. Namun di sisi lain, guru juga perlu memahami batasan dalam mendisiplinkan siswa. Tidak boleh ada kekerasan, baik fisik maupun verbal. Untuk mencapai titik temu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada guru mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pembelajaran. Kedua, perlu ada mekanisme yang jelas untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi guru yang bekerja sesuai dengan aturan berlaku. Ketiga, penting untuk membangun komunikasi baik antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif. Kita meyakini guru memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter anak bangsa. Oleh karena itu, mereka harus diberikan perlindungan hukum yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, perlindungan hukum ini tidak boleh menjadi tameng bagi guru melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya, guru harus terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas dan membangun hubungan positif dengan siswa, sehingga diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan anak-anak dapat belajar dalam lingkungan aman dan nyaman. Sekian sorotan minggu ini, sampai jumpa.